kepala janin ke jalan lahir dimulai pada akhir kehamilan atau awal persalinan. Sutura sagittalis berada di pintu atas panggul dalam posisi melintang, di mana ubun-ubun kecil dan ubun-ubun besar berada dalam posisi sama tinggi. Ini disebut dengan synclitismus. Pada posisi ini, diameter terendah dari kepala janin di jalan lahir adalah diameter fronto-occipitalis sebesar 11,5 cm yang akan melewati diameter transversa pintu atas panggul sebesar 12,5 cm. Dengan adanya dorongan His yang berasal dari fundus ibu pada bokong janin dan penyesuaian janin terhadap jalan lahir menyebabkan kepala janin turun memasuki pintu atas panggul dalam keadaan fleksi maksimal. Perubahan sikap ini dikarenakan kepala janin menyesuaikan dengan kondisi jalan lahir, sehingga menyebabkan diameter fronto-occipitalis berganti menjadi diameter sub-occipito-bregmatica sebesar 9,5 cm. Turunnya kepala janin dalam sikap fleksi ini menyebabkan terjadinya engagement atau penguncian, sehingga kepala janin tidak dapat kembali ke posisi awal. Sikap kepala janin dalam kondisi fleksi menyebabkan sutura sagittalis mendekati pinggir atas simfisis di bagian sisi atau sesuai posisi punggung janin. Perubahan ini menyebabkan ubun-ubun kecil dan ubun-ubun besar tidak berada di posisi yang sama tinggi, yang disebut asynclitismus posterior. Bertambah kuatnya dorongan fundus terhadap bokong bayi, penyesuaian kepala janin terhadap jalan lahir, di mana ruangan bagian belakang panggul menjadi lebih luas, menyebabkan kepala semakin turun, hingga sutura sagittalis mendekati promontorium. Dan terusannya, posisi ini disebut sebagai asynclitismus anterior. Karena adanya His dan penyesuaian dengan jalan lahir, kepala akan semakin turun hingga mencapai ke dasar panggul, yaitu bidang sejajar dengan spina ischiadica atau bidang HOT 3. Setelah mencapai dasar panggul, sekali lagi janin melakukan penyesuaian terhadap jalan lahir. Kepala janin melakukan putaran paksi dalam sebesar 45 derajat sehingga ubun-ubun kecil tepat berada di bawah simfisis pubis. Putaran paksi dalam terjadi disebabkan karena ukuran diameter terbesar di pintu keluar adalah diameter anterior posterior, yaitu 11,5 cm. Ubun-ubun kecil yang saat ini sudah berada tepat di bawah simfisis pubis menjadi sumbu putaran hipomukleon yang menyebabkan terjadinya pergerakan ekstensi kepala janin sebagai akibat bentuk jalan lahir yang mengarah ke depan, ke atas, kekuatan kontraksi dan dorongan fundus terhadap bokong bayi. Gerakan ekstensi dan adanya dorongan ibu untuk meneran serta kontraksi yang kuat menyebabkan lahirnya secara berturut-turut ubun-ubun kecil, ubun-ubun besar, dahi, mata, hidung, mulut, dan dagu. Selanjutnya, untuk menghilangkan torsi pada leher sebagai akibat dari putaran paksi dalam, maka saat ini kepala janin melakukan putaran paksi luar sesuai dengan arah punggung janin. Dengan bantuan penolong dan dorongan ibu untuk meneran, maka terjadilah pergerakan ekspulsi janin yang menyebabkan lahirnya bahu depan, bahu belakang, dan disusul oleh lahirnya seluruh tubuh janin. Baik, itulah dia tadi video tentang mekanisme persalinan normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.